Kemudian ada intimidasi lagi. Dia melarang hak manusia untuk berpikir, melarang hak manusia untuk berbicara. Dia melanggar anugerah Tuhan yaitu mulut, melanggar anugerah Tuhan yaitu kepala pesta yang dipakai sebagai sarana berpikir. Nah ini kami kalau seperti mereka dan kami juga mau melakukan intimidasi hukum seperti mereka lakukan, kami lapor mereka di Komnas HAM. Karena secara sadar dia sudah membatasi hak kami yang hidup adalah diri kami. Jadi DPRD juga tolong setelah ini panggil itu kepala-kepala desa, 8 kepala desa yang ada di Kecamatan Timur Laut, panggil itu camat Alor Timur Laut, Tertius Mai, bisa panggil keluar dan kita bicara. Datang di dewan dan panggil kami masyarakat datang kita bicara. Apa yang mereka lakukan di atas sebagai tim teknis administrasi, tidak melihat kelayakan rumah, tidak lihat kualitas rumah, malah biji saja tak main tanda tangan, main tanda tangan. Ini kami duga jangan sampai ada mabuk baru tanda tangan. Jadi tidak baik tanda tangan. Kalau jadi kepala wilayah itu teliti baik-baik dulu baru tanda tangan. Masyarakat punya kondisi seperti apa, lihat baik-baik dulu. Jadi banyak hal yang ingin kami sampaikan dan itu Bapak Polisi, Bapak Pegawai dan juga Pol PP sebagai alat dari Perda itu sendiri. Masyarakat tani semua, petani yang datang ini tidak ada yang PNS, tidak ada yang pegawai. Jadi Bapak petani datang di Sanjurek ini kalau ada yang pegawai harus ke Stampias. Seperti tadi malam yang melakukan intimidasi. Di Waisika, tadi malam aparat desa itu oleh pengumuman bahwa bagi masyarakat Alor Timur Laut Desa Waisika itu jangan buat demo. Jadi kita heran, mental berpikir seperti apa yang dituangkan oleh pejabat-pejabat kita ini bonyol sebenarnya. Itu harus ingat. Yang pertama, saya menyampaikan banyak kekesalan kepada anggota DPRD yang membuat suatu pernyataan di media bahwa akan menyuruh pemerintah untuk membuat suatu peraturan terkait dengan aksi. Nah ini sangat keliru. Pemerintah DPRD ini sangat keliru sekali. Pemerintah daerah itu menjalankan undang-undang yang kau sudah buat. Bukan kau suruh pemerintah daerah untuk buat undang-undang. Ini sudah berjalan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas dari DPRD. Yang ada katanya masa. Jadi ini kami nilai bahwa ini keliru. Satu dua DPRD lah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, kami menduga seperti itu. Yang sampai ada. Hari ini kami yang kemarin-kemarin yang orang main isu dipanggil segala macam. Bapak harus tahu, kami masyarakat itu cari kayu api, kayu putih. Kami masyarakat itu buat sayur lodeh, bakar anjing, cari uang, cari dana, mobilisasi untuk mobilisasi massa. Kami kerja itu untuk menuntut hak kami yang tidak beres. Kami kerja. Dan terus dengan enak umum pejabat saat rapat paripurna ada oknum DPR yang katakan bahwa ini tunggang gila begini-begini. Maka koi turun dan lihat kami di masyarakat supaya mengerti. Kami punya kehidupan, bagaimana kami cari uang sendiri, punya biaya transportasi dari atas sampai bawah, biaya makan minum kami cari sendiri, jual kayu, terus jual sayur, kemudian bikin RW pasar murah. Itu kita lakukan hanya untuk memperlancar perjuangan kami menuntut keadilan. Jadi yang kami butuhkan di sini adalah kejujuran. So, kalau seandainya anggaran tersebut sudah kalian pakai, kalian mau apa? Mau kasih kembali atau mau bagaimana? Atau mau kasih makan amon kita supaya bisa datang sorong ini kasih kembali. Jadi jujur dalam segala hal itu lebih penting. Jadi itu untuk sementara ada perincian. Kemudian jaringan yang dibangun itu Bapak nanti satu kali polisi di sini maupun keluarga sekali sebagai alat melindungi perda itu. Coba satu kali main
jaringan yang orang kerja itu seng sudah bakarat semua. Jadi kami menduga ini jangan sampai seng bekas ada cat sebenarnya. Jadi kalau matahari panas winter sudah bunyi maju hujan rintik, cat mulai terangkat pelan-pelan. Jadi ini kualitas rumah yang tidak jelas, yang tidak seimbang dengan anggaran 50 juta. Jadi Murasik menyampaikan berbagai surat yang kami bawa guna mendapat respon jawaban yang baik dari pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Alor. Dan juga seperti tadi, kami menduga bahwa ada oknum DPR, DPRD, entah komisi berapa lah, ada terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ada terlibat. Itu kami menduga keras itu ada. Jadi jangan putar balik di sini, jangan barang saja. Jadi supaya semua ada bisa jelas. Seperti kami punya satu yang tidak muncul di media, buat kami dilema sebenarnya. Kami minta itu pihak DPRD bikin pansus, turun buat uji petik di lapangan, supaya kalian tahu kondisi rumah seperti apa, dengan jenis bahan bangunan seperti apa, itu kalian tahu. Kedalaman fondasi seperti apa. Jadi asisten 2 dengan Camat Alor Timur Laut, Tertius Lanmai itu dengan sekretaris BPPD dorong naik bukan bikin. Sekarang naik begini buat pemeriksaan tinggi sudah terjadi dalam ruang. Pernyataan asisten 2 belum. Nanti kita rehat. Yang jadi heran, anggaran diturunkan itu kan bangunannya baru sebenarnya, rusak berat, makanya harus bangun baru. Ini kita rehat lagi. Kemudian jaksa ini tim pengawas. Kalau jaksa juga bermain proyek sama-sama dengan kontraktor, dengan konsultan, dengan pihak terkait, nah, ya bagaimana ekstensi hukum di negara kita itu tidak beres sebenarnya. Jadi harus kita pahami itu, karena jaksa itu ditunjuk sebagai tim pengawas sebenarnya. Jadi jaksa itu tidak punya kualitas dalam hal melihat kondisi bangunan yang ada. Uji lihat dia punya seng itu ketebalan berapa senti, dia punya tiang naik itu ketebalan berapa senti, apakah jenis barang ini sesuai dengan kualitas, sesuai dengan spek yang ada atau tidak. Itu jaksa tidak punya pengetahuan tentang itu. Yang punya pengetahuan itu ada IRDA di situ, ada Politeknik Kupang, itu kan bisa dipakai untuk bantu bapak mama anggota dewan buat uji petik dan cari tahu kira-kira bahan-bahan apa yang layak untuk dipakai dan betul yang diambil itu pas atau tidak. Itu yang menurut kami DPRD sudah gagal dalam ini semua. Jadi mungkin saya sampaikan dan kami sudah komitmen bahwa kami aksi sampainya sudah pulang. Jadi tidak rasa puas pergi lapor di pihak yang berbeda. Jadi heran, pejabat apa yang watak seperti ini? Pejabat kalau watak seperti ini tidak bisa melindungi dia punya rakyat dan beri jawaban. Itu pejabat yang sebenarnya dia tidak mampu untuk kelola ini satu masyarakat Kabupaten Alor. Jadi paksa diri untuk ada di sana. Nah ini yang perlu kami sampaikan juga. Jadi Jerry McKenna itu selaku pejabat membuat komitmen
kami kalau seperti mereka dan kami juga mau melakukan intimidasi hukum seperti mereka lakukan, kami lapor mereka di Komnas HAM. Karena secara sadar dia sudah membatasi hak kami yang hidup adalah diri kami. Jadi DPRD juga tolong setelah ini panggil itu panggil itu kepala desa, 8 kepala desa yang ada di Kecamatan Timur Laut, panggil itu camat Alor Timur Laut, Tertius Lanmai, panggil keluar dan kita bicara. Datang di dewan dan panggil kami masyarakat datang kita bicara. Apa yang mereka lakukan di atas sebagai tim teknis administrasi, tidak melihat kelayakan rumah, tidak lihat kualitas rumah, malah gigi saja tak main tanda tangan. Ini kami duga jangan sampai ada mabuk baru tanda tangan. Jadi tidak baik tanda tangan. Kalau jadi kepala wilayah itu teliti baik-baik dulu baru tanda tangan. Masyarakat punya kondisi seperti apa, lihat baik-baik dulu. Jadi banyak hal yang ingin saya sampaikan dan itu Bapak Polisi, Bapak Pegawai dan juga Pol PP sebagai alat dari Perda itu sendiri. Masyarakat tani semua, petani yang datang ini tidak ada yang PNS, tidak ada yang pegawai. Jadi Bapak petani datang di Sanjurek ini kalau ada yang pegawai harus ke Stampias. Seperti tadi malam yang melakukan intimidasi. Di Waisika, tadi malam aparat desa itu kolek pengumuman bahwa bagi masyarakat Alor Timur Laut Desa Waisika itu jangan buat demo. Jadi kita heran, mental berpikir seperti apa yang dituangkan oleh pejabat-pejabat kita ini bonyol sebenarnya. Itu harus ingat. Yang pertama, saya menyampaikan banyak kekesalan kepada anggota DPRD yang membuat suatu pernyataan di media bahwa akan menyuruh pemerintah untuk membuat suatu peraturan terkait dengan aksi. Nah, ini sangat keliru. Pemerintah DPRD ini sangat keliru sekali. Pemerintah daerah itu menjalankan undang-undang yang kau sudah buat. Bukan kau suruh pemerintah daerah untuk buat undang-undang. Itu sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas dari DPRD.